Aiman ini adalah memandu atau yang punya acara Rakyat Bersuara. Siapa Rakyat Bersuara? Rakyat Bersuara itu iNews TV. Siapa iNews TV? Grupnya MNC. Siapa MNC? Haritanu, pemiliknya. Siapa Haritanu? Yang punya Perindo. Siapa Perindo? Yang koalisi dengan PDIP kemarin dukung Ganjar. Dua partai itu, PDIP dan Perindo. Tahu kan? Nah, Aiman adalah salah satu pendukungnya Ganjar. Ya, dari PDIP dan Perindo. Tahu dong, kalau sudah paham seperti ini, apapun yang dia narasikan, apapun yang dia ngomong, itu adalah modus. Man, lu modus lu, man. Pemilu curang, pemilu brutal, pemilu nggak ada dalam klausul undang-undang pemilu itu. Ya. Gagal maning. Betapa dahsyatnya serangan kepada Pak Jokowi kala itu, padahal yang menang Prabowo. Pak Jokowi tidak ikut kontestasi politik atau pemilihan presiden. Sudah purna tugas. Tapi apa? Yang diserang Pak Jokowi terus-menerus. Pak Prabowo bahkan nyaris tidak ada serangan kepada beliau. Masih kurang puas ngetes kedikdayaannya Pak Jokowi. Kalian itu hanya remah-remah bagi Pak Jokowi kalau berurusan dengan politik. Kalau berurusan dengan politik loh ya. Ya, kalau berurusan dengan ekonomi, finansial, ya Haritanu, grup MNC, siapa yang bisa mengalahkan Pak Jokowi? Ya kecil banget gitu ya. Tapi kalau berurusan dengan politik, kalian itu hanya bagian dari remah-remah yang nggak ada artinya bagi Pak Jokowi. Mau nyerang terus? Silahkan. Sampai sekarang pun masih menyerang terus Aiman. Menyerang secara langsung sih tidak. Dikemas dalam acara ini, selalu begitu, narasumber yang menyerang Pak Jokowi diberikan porsi yang lebih besar. Kebalikannya, narasumber yang membela Pak Jokowi diberikan porsi yang lebih kecil, bahkan jika ngomong dipotong, dialihkan kepada yang lain. Jadi kalau sudah begitu, Margaret itu hafal betul permainannya Aiman. Simak. Bung Ferry, Anda mau sedikit saja sebelum saya break, Anda sedikit saja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Enggak begini bos. Suara kalah. Enggak begini Aiman. Kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ngerti ini bicara cara soal kontestasi. cara kamu main. Iya, saya mengerti makanya. cara kamu main. Saya ngerti. Saya ngerti permainan ini. Ngerti permainan. Jadi jangan kamu. Biar supaya kita satu-satu. Kita mau bicara tentang bangsa ini. Anda masih kita bicara partai kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya begitu itu loh. Anda jangan salah loh. Ini sampaikan. orang bola-balik bicara curang. Anda ini tersangka kan? Karena Anda saya bilang saksi, Bung Marwan. no. Kalau saksi, begini. Saya. Enggak supaya total ini. Enggak supaya beres. Ad hominem. Ya, ad hominem itulah menyerang pribadi. Karena saya nggak tahu juga kenapa kemudian saya menanyakan apa yang kemudian Anda sampaikan kepada Bung Ferry. Kenapa Anda takut? Enggak, tidak takut. Oh ya, kalau gitu Anda dengarkan. Kalau gitu Anda dengarkan dong. Silakan Bung Ferry. No, tidak begini, supaya kita ini diskusi ada arah. Mungkin beres. Mau ngomong dikit lagi kasih aja. Makanya supaya beres. Supaya kita tidak muter-muter. Silakan, ini sudah 14 hari. Dari tanggal 14 hari sampai dengan tanggal berapa? Tambah 15, tambah 5, 20 hari. 20 hari. Ya kan? Silakan. Bolak-balik itu juga. Curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu, curang itu diselesaikan di Bawaslu. Prosedur itu, administrasi macam-macam yang Anda bilang macam-macam, pergi ke situ. Begitu kerangka kerja pemilu. Kalau bolak-balik bicara curang, terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang 7 2017 itu pelanggaran. Enggak ada curang. Pelanggaran administrasi, pelanggaran prosedur, pelanggaran mekanisme. Itu kalau Anda bicara Undang-Undang 7 2017. Pemilu, kerangka hukum pemilu ya begitu. Nggak ada, Anda tidak temukan satupun frasa curang itu dalam seluruh pasal dalam Undang-Undang 7 2017. Modiar kau, Aiman. Ayo. Modiar kau.
Waktu itu Aiman tersangka. Dugaan ujaran kebencian. Tersangka. Udah tersangka. Salah, bohong itu Aiman sebagai saksi. Nah, karena dibela Megawati, dugaan, akhirnya polisi ngepel sama Megawati. Kemudian diterbitkan SP3, surat penghentian penyidikan. Tersangka dia. Bukan lagi saksi. Peringas-peringis kelihatan waktu itu di Polda Metro. Dia salah satu TPN-nya Ganjar Mahfud. Masih mau menyerang Pak Jokowi, masih berani melawan Pak Jokowi yang kalian hanya remahan-remahan politik di mata Pak Jokowi. Lu bayangin, Pak Jokowi tidak punya partai politik, Pak Jokowi tidak punya media TV. Kalian masih kalah. Kalian punya semua. Kalian punya partai politik, waktu itu PDIP yang dukung Ganjar, dan hari ini kalian punya Perindo juga, serta kalian punya stasiun TV. iNews Aiman yang dikemas terus-terusan setiap hari, setiap acara. Ayo. Menang melawan Pak Jokowi seorang diri yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya partai, yang nggak punya stasiun TV, yang nggak bisa nyerang sana nyerang sini, yang nggak bisa memframing masyarakat, yang nggak bisa membentuk opini masyarakat. Kalian menang. Kalian itu hanya remahan-remahan politik dibanding Pak Jokowi. Gri, sadis sekali, Gri. Ya iya. Itu cara main Aiman. Berhadapan dengan Margarito, dihabisin dia. Dan Margarito udah tahu persis cara mainnya Aiman. Margarito tahu persis kemasan acara rakyat bersuara. Udah tahu persis. Masyarakat pun juga tahu. Sampai hari ini masih terus-terusan seperti itu. Nggak apa-apa. Tidak membuat Pak Jokowi hilang pamornya kok. Malah makin meninggi. Pak Jokowi tidak pakai alat TV apapun. Itulah kekuatan rakyat. Kalau kalian mau tahu. Itulah kekuatan dukungan organik dari dalam hati rakyat masing-masing tanpa digerakkan. Kalau kalian mau tahu. Termasuk lu, Gri. Enggak lah. Kalau gua kan katanya buzzer. Katanya dibayar. Tapi berkali-kali upload kosong terus. Buzzer dulu bodong, buzzer. Asal orang membela kebenaran, buzzer. Orang melawan hoax, buzzer. Yang nggak sesuai dengan hatinya dia, buzzer. Otak mana yang dipakai ini? Tahu kan sekarang? Jadi tahu ya? Jadi paham ya? Kok aku tertarik pagi-pagi ada video lewat gitu. Wah ini walaupun video lama, perlu dibahas, perlu disampaikan kepada masyarakat ini. Kira-kira begitu. Lanjut. Itu absolutely kompetensi Mahkamah Konstitusi. Bukan hak angket, Anda mengatakan itu. Bukan hak angket. Tapi hak angket boleh. Begini, kamu mengerti nggak sih? Ya, apa yang Anda minta dengan saya perkirakan perubahan ini? Ada hak angket nanti misalnya jadi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi dilakukan sidangnya. Begini. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Apa yang berubah? Hasilnya pemilu atau mungkin pemilu ulang? Nggak akan mungkin. Ya, Anda mau bicara sistem atau Anda berkelahi? Saya mau tanya sama Anda. Anda mau bicara sistem atau berkelahi? Saya bertanya itu, jawabannya apa? No. Anda mau bicara sistem. Kalau sistemnya begini, Konstitusi bilang hasil Mahkamah Konstitusi. Kalau berkelahi misalnya? Berkelahi ya sudah, jalan-jalan, tidak pakai aturan. Siapa kuat dia menang. Anda mau itu? Ini maksudnya ekstra parlementer tadi, bukan? Kalau tidak itu Anda bicara konstitusi, Anda bicara berkelahi itu maksud Anda itu ekstra parlementer itu bagian dari. Tidak bisa Anda bicara konstitusi, Anda bicara undang-undang 7/2017. Anda suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau Anda bicara dulu itu kita berkelahi. Supaya yang kuat menang, yang kalah, yang kecil kalah, ya yang besar menang. Apa mau itu? Apa mau itu? Inilah barisan orang-orang yang kalah hanya mendapatkan 16%. Yang didukung oleh Aiman, Ganjar Mahfud, PDIP dan Perindo. Seperti ini kelakuannya kalau mau tahu.